kasus seorang oknum TNI membunuh mahasiswa bidan dan ibunya. Halo, assalamualaikum guys, welcome back di channel. Nah, di video kali ini seperti biasa Cur Time. Buat kalian yang baru bergabung di video channel aku, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan di next video kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan buat kalian yang mau, kalau aku mau curhat tapi harus kemana ya, follow aja langsung Instagram aku. Nah, buat kalian, di video kali ini aku akan ada giveaway buat tim Gercup. Nih, aku punya 10 lead matte dari Clionadh Beauty dan 2 serum bright untuk kalian, 2 serum ya dari Clionadh Beauty juga. Caranya gampang banget, kalian nonton video baru aku yang ini, terus kalian repost di story kalian dan tag Instagram aku. Semoga kalian beruntung untuk 12 orang pemenang. Oke guys, kalau gitu langsung aja ke video. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan lagi seseorang yang cerita ke aku tentang cure time-nya, tentang curhatannya. Nah, jadi dia itu punya kenalan, biasalah ya, kan zaman sekarang itu kenalan sama seseorang lewat sosmed, sosial media gitu kan. Sama halnya kayak aku juga kenal sama suami aku di sosmed guys. Nah, jadi dia tuh kenal di Facebook gitu kan. Jadi biasalah kenalan di Facebook, terus tukeran nomor BBM, pin BBM. Dulu zamannya pin BBM, kalau sekarang WhatsApp. Jadi dulu tuh belum zamannya WhatsApp. Panggillah si cewek ini adalah Ani gitu kan. Nah, terus si Ani ini kan kenalan aja sama cowok itu. Terus cowok ini tuh minta ketemuan sama Ani, tapi dia nggak bisa nyamperin Ani ke lokasi dimana Ani tinggal. Nah, kebetulan dia itu cuman bisa dikunjungi, tidak bisa berkunjung, begitu alasannya guys. Nah, jadi si cowok ini tuh minta si Ani datang ke Jalan Jawa untuk menemui cowok itu di daerah kota Bandung ya. Kebetulan Ani ini juga memang tinggalnya di kota Bandung gitu. Nah, terus Ani nanyakan, emang kenapa sih harus ketemunya di tempat itu, kenapa nggak di tempat lain? Apa memang kamu dinas di sana? Kata si Ani gitu kan. Terus cowoknya bilang kan, enggak, aku nggak dinas di sini. Cuma nanti bakal aku jelasin semua kenapa aku ada di sini. Nanti kalau kamu udah datang ke sini, yang pasti aku nggak bisa tuh datang nyamperin ke tempat kamu, katanya gitu. Karena si Ani penasaran nih sama cowok, udah gitu juga udah mulai agak nyaman ngobrol-ngobrol sama nih cowok. Jadi si Ani memutuskan untuk datanglah ke Jalan Jawa itu. Singkat cerita, Ani datang dengan rentetan yang amat sulit untuk masuk ke dalam situ. Jadi banyak persyaratan, tidak mudah untuk masuk ke sana. Akhirnya Ani masuk ke sana dan Ani shock. Ternyata dia berada di tahanan militer gitu guys. Jadi cowok ini tuh lagi ada kasus, jadi dia lagi di penjara gitu. Nah, terus cowok ini ngejelasin kan, si Ani dulu yang nanya, kenapa abang bisa sampai ada di sini, kata si Ani gitu kan. Terus si abangnya nyeritain kalau dia lagi kena kasus fitnah, katanya gitu kan. Jadi dia tuh pinjam motor seniornya, ternyata motor itu adalah motor curian, dan saat penggeledahan motor itu ada di tangan si cowok ini gitu kan. Nah, cowok ini itu tersangka menjadi penadah lah ya, karena kan barang buktinya ada di orang ketiga apa pihak ketiga gitu loh. Aku juga kurang mengerti ya, pokoknya jadi penadah gitu kan, nggak bisa ngelak udah gimana pun karena barang bukti ada di situ. Jadi akhirnya terjeratlah hukuman gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita, si Ani menjalankan hubungan dengan si abang ini. Jadi si Ani itu selalu besuk setiap hari Selasa, Kamis gitu kan ke Jalan Jawa. Mungkin orang Bandung bakal tahu ya di Jalan Jawa itu ada apa. Nah, habis itu si Ani ini kan cerita sama temannya, namanya Imas temannya, Beb,
aku lagi kenalan nih sama cowok, sebenarnya sih udah jadian gitu kan, udah sekitar 2 bulanan gitu deh katanya gitu. Oh emang kerja apa, kata si Imas gitu kan. Oke guys, aku lupa silent HP aku, silent dulu ya. Oke lanjut, terus si Ani nyeritain kan kalau cowoknya adalah seorang anggota TNI gitu kan. Terus dia sedang ada masalah dan dia sekarang lagi ada di tahanan militer gitu. Nah akhirnya si Imas ini kan apa namanya tuh, penasaran yang mana gitu kan cowoknya. Oke, si Imas nanya, emang yang mana sih nih cowok lu, gue pengen tahu katanya gitu kan. Oh iya, gue sempet foto kemarin katanya. Ini sih kalau dia lagi pakai baju dinas. Dia ngeliatin tuh foto cowok ini lagi pakai baju dinas. Terus udah gitu si Imas ngeliat juga foto sama si Ani berdua di tempat apa sih, nunggu kunjungan gitu ya, pokoknya di tahanan militer itu kan, pakai baju kuning gitu. Nah udah gitu si Imas kaget ngelihat foto nih cowok pas gini ya, ini ibaratkan si Imas, serius nih ini cowok kamu, katanya gitu kan. Terus si Ani panik dong, shock gitu. Bentar Mas, jangan-jangan lu kenal ya mani cowok? Apa lu juga kenalan di Facebook mani cowok? Apa lu jangan-jangan udah kenal duluan? Wait, kata si Imas. Bentar nih, kayaknya ini muka ini nggak asing nih. Sumpah deh aku, ini muka nggak asing. Tahanan militer. Bentar, gue inget-inget dulu ya nih ya. Ini bikin gue penasaran deh, kata si Imas gitu. Kata si Ani. Terus si Imas bilang gini, mending lo besok atau nanti pulang nih ya, pulang ngampus, lihat tuh berita pagi, siang, sore, jangan ketinggalan. Kalau dulu kan guys, kita update berita tuh harus nonton TV. Jadi di BBM itu belum terupdate kasus-kasus viral atau yang lagi booming atau apa gitu kan. Jadi dulu tuh kalau ada berita apapun itu pasti harus nonton TV. Nggak kayak sekarang ada Instagram, ada TikTok gitu kan. Terus ada apalagi tuh Facebooknya, beritanya terupdate juga. Nah dulu itu nggak kayak gitu. Aku ngalamin sih di zaman itu, kalau misalnya untuk berita-berita itu hanya bisa nonton di televisi, nggak ada di media sosial kayak BBM, karena BBM juga kan biasanya update tentang kita doang. Nah udah gitu kata si Ani gini, Mas lu sumpah deh buat gue penasaran, serius gue nggak bisa ngasih tau lu sekarang, tapi lu harus nonton langsung dan dengerin pakai kuping lo sendiri, kata si Imas gitu. Lu mah gitu sih, pokoknya gitu aja. Kalau nggak lu browsing itu namanya siapa sih cowok itu. Nah terus si Ani bilang, ini namanya Mas Rijal gitu kan. Yaudahlah pokoknya lu lihat-lihat aja dah, nanti pulang ngampus di TV gitu kan. Terus si Imas penasaran kan, Imas buka lagi di adalah suatu kasus kan. Nah si Imas buka, bener banget mukanya mirip guys. Udah gitu kan, adalah suatu beritanya seperti ini. Kita beralih ke kabar lainnya. Keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI di Garut, Jawa Barat mengaku puas atas vonis yang dijatuhkan. Pengadilan Militer Bandung menjatuhkan vonis hukuman mati pada pelaku yang telah menghilangkan nyawa 3 orang sekaligus. Terlebih dahulu, apabila teman pribadi telah terbukti. Pelaku pembunuhan Pradamat Azanul Ikhwan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Militer Bandung 24 April lalu. Ia dinyatakan terbukti melanggar pasal berlapis, yakni pasal 340, 338, 351, 190 dan pasal 80 tentang pembunuhan anak. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Hukuman ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni hukuman 20 tahun penjara. Atas vonis tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya mengajukan banding. Dari Garut dan Bandung, Jawa Barat, Taufik Hidayah dan John Endra, TV One mengabarkan. Dikembalikan keluarga korban itu. Shock dong si Ani, ternyata cowoknya ini kasusnya bukan
pencurian motor, melainkan kasus yang pernah viral di tahun 2013 ya, 2013 kalau nggak salah ya, tentang pembunuhan mahasiswa bidan. My God. Otomatis kan si Ani nggak bisa klarifikasi langsung di BBM kan, karena nggak setiap hari on, karena kan tidak boleh memegang HP. Itu memegang HP di jam-jam tertentu kayak kunjungan untuk menghubungi keluarga atau apa, itu baru boleh. Tapi kalau untuk sehari-hari itu tidak diperbolehkan memegang HP gitu kan. Nah, jadi memang komunikasian mereka juga tidak intens gitu kan, memang jarang juga untuk komunikasian. Di situ si Ani tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, gitu kan. Nah, udah gitu di kunjungan yang kesekian kalinya Ani datang untuk meminta klarifikasi kepada si Rijal ini gitu kan. Ternyata nama aslinya bukan Rijal, nama aslinya adalah kalian bisa langsung browsing dan nonton juga di YouTube ada tentang kasus ini. Nah, akhirnya si Ani datang tuh ke Jalan Jawa lagi, terus untuk meminta klarifikasi kepada si abang. Nah, terus udah gitu kan, abang, aku mau nanya sebenarnya kasus abang tuh apa, dan aku baru tahu berita abang bahwa abang terkena kasus. Si Ani tuh nyeritain aja kan ya. Terus si abangnya jujur aja di situ tuh kalau misalnya dia tuh memang lagi kena kasus seorang oknum TNI membunuh mahasiswa bidan dan ibunya gitu. Jadi kasusnya ini tuh, jadi si bidan ini dihamilin oleh si abang ini. Nah, otomatis sebenarnya ceritanya panjang banget. Aku juga tahu detail kisah ini karena aku nonton beritanya itu nggak habis-habis pada waktu zaman itu. Jadi aku tahu banget ceritanya itu, dan aku agak shock juga ketika ada yang curhat sangkut pautnya ke situ. Nanti mungkin next time bakal aku ceritain lebih detailnya. Nah, abis gitu dia minta pertanggungjawaban kepada cowok ini, tapi cowok ini tidak bersedia bertanggung jawab karena di satu sisi dia pangkatnya masih prada, terus di satu sisi lain juga karir, nggak mungkin menikah secara kantor, dan itu juga sudah melanggar hukum dalam satuan militer gitu kan. Akhirnya si bidan ini curhat kepada ibunya, mungkin ke orang tuanya untuk minta pertanggungjawaban, karena waktu itu meminta pertanggungjawaban itu kehamilannya sudah 7 bulan kalau nggak salah ya, sudah besar hamilnya. Nah, udah gitu dia sama ibunya datang ke kontrakan, ke kosannya untuk minta pertanggungjawaban. Cuman karena cowok ini mungkin udah gelap mata, udah nggak tahu harus ngapain, akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Jadi pembunuhannya si bidannya ini dan orang tuanya. Jadi yang dihilangkan itu kalau nggak salah 3 nyawa, karena bidan ini sedang mengandung atau hamil 7 bulan gitu, dengan luka tusukan kalau nggak salah 12 tusukan gitu, sama yang ibunya itu lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya ibunya meninggal langsung di TKP, kalau si bidannya ini meninggal dalam perjalanan begitu. Nanti next time lah aku bakal ceritain lagi tentang kasus ini ya, karena aku lupa ingat, ini aja meraba-raba. Cuman kalau misalnya takut salah aku nih, kalian bisa langsung buka aja di Google gitu kan tentang kasus ini. Akhirnya si Ani di situ membuat keributan, marah-marah, dan akhirnya sampai penjaga di situ melerai dan mengeluarkan Ani di tempat kunjungan keluarga gitu kan. Nah, akhirnya di situ ada satu orang tentara
PM yang minta penjelasan kenapa bisa terjadi adanya keributan gitu kan. Terus si Ani menceritakan semuanya keseluruhannya kepada tentara itu. Jadi dia tuh kenal di mana, udah berapa lama gitu kan. Terus ngerasa dibohongin lah ya si Ani ini tuh. Akhirnya si abang tentara ini memberitahu kepada si Ani, menasehati lah kayak gitu kan. Terus bilang juga kalau misalnya kenalan di sosmed itu jangan terlalu langsung percaya, tapi harus cari tahu dulu atau gimana gitu kan. Terus si abang tentara ini juga membenarkan kasusnya dan diberitahu juga bahwa yang berkunjung itu bukan kamu doang, tapi sebenarnya banyak sekali perempuan yang berkunjung setiap minggu, setiap ada kunjungan itu berganti-ganti perempuan gitu. Maksudnya mungkin pacarnya yang kesekian atau bagaimana gitu. Akhirnya di situ si Ani menjauh, terus selalu kontekan sama si abang penjaga ini. Si abang penjaga ini tuh udah kayak ngerasa dia tuh adiknya. Tapi si abang ini nggak jadi pacarnya ya, karena si abang ini juga lagi proses pengajuan nikah kantor. Jadi dia membantu hanya sebatas kemanusiaan gitu loh ya, say. Nah, si Ani tidak lepas menonton berita. Akhirnya diberitakan bahwa dijatuhkan hukumannya itu adalah hukuman mati karena dia telah membuat pembunuhan berencana, terus juga menghilangkan nyawa dan penipuan mungkin ya. Kalian bisa lihat aja detail beritanya gitu. Oke ya guys, di sini kelanjutan ceritanya, nasibnya apa betul sudah dihukum mati atau banding, itu aku tidak mengikuti kasusnya, dan kasusnya pun di berita sampai di situ aja dan kelanjutannya tidak tahu gitu. Nah, di sini di video ini kita banyak sekali poin yang harus kita ambil. Yang pertama, ketika kita berkenalan dengan seseorang di media sosial, apalagi mengaku seorang anggota, itu kita harus jeli banget. Itu jiwa-jiwa intel aku selalu keluar loh kalau misalnya ya gitu-gitu. Nah, itu harus dicari tahu bener apa enggak nih dia itu dinas di situ, tentara di situ, kelahiran sama pangkatnya sesuai apa enggak. Kalau misalnya enggak sesuai, ada kedua kemungkinan, apa dia memang tentara gadungan atau dia memang tentara, memang ada kasus jadi sehingga tunda pangkat, atau memang ya banyak kasus lah ya. Jadi banyak banget di sini poin yang harus kita ambil. Terus udah gitu kita harus lihat lingkungan sekelilingnya, apakah dia benar-benar tentara atau bukan. Kalau misalnya tentaranya masih single atau tidak, atau sudah beristri begitu. Terus tentaranya yang jujur atau sedang ada kasus. Jadi harus hati-hati juga ya. Karena kalian kalau misalnya deket sama seseorang, jangan baru seminggu langsung jadian. Tapi ya kalian harus saling mengenal dulu lah satu sama lain tentang latar belakang kalian. Baik itu latar belakang si cowok mau. Penyesalan itu tidak akan datang di awal. Penyesalan dan sakit hati itu pasti datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, say. Buat kalian juga yang ngaku-ngaku tentara, pinjam uang mau pindah, alasannya deposit belum cair, please sayang, tentara itu nggak punya deposit. Deposit apa? Pindah harus bayar sampai kayak gimana sih? Gitu kan? Jadi jangan mudah percaya, jangan ketipu sama seragam doang kalian memberikan seluruh harta kalian, sampai harga diri pun tidak boleh seperti itu sayang. Jadi gitu ya guys, di video kali ini kalian harus benar-benar hati kalau kenalan di media sosial dengan siapapun itu gitu kan, apalagi dengan yang mengaku-ngaku berinstansi di suatu instansi begitu guys. Mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang baru bergabung subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan buat kalian yang punya cerita menarik ataupun mau curtime ke Dekadit, langsung aja follow Instagramnya. Dan jangan lupa juga kalian ikutin giveaway-nya untuk 12 orang, 10 orang leadnet, 2 serum dengan cara replay atau post kembali part-part dimana yang kalian suka di video kali ini, lalu kalian tag aku di Instagram. Oke guys, see you next time, bye bye, wassalamualaikum.